Kenapa nggak sekalian KPU mengubah aturan debat capres-cawapres itu diganti gitu ya, diganti sistemnya. Nggak cuma didampingi sama capres gitu, tapi juga didampingi sama biduan dangdut misalnya. Selamat malam semuanya. Sejak beberapa minggu yang lalu setelah Gibran ditetapkan sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Golkar atau Airlangga Hartarto, banyak orang yang kemudian mempertanyakan kenapa Gibran gitu. Orang yang baru menjadi wali kota 2 tahun tiba-tiba diusung menjadi cawapres. Ini kan nggak masuk akal, apalagi diusung oleh partai sebesar Golkar. Seolah-olah Golkar ini kayak nggak punya kader lain gitu ya. Padahal Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar itu bagi saya jauh-jauh lebih mumpuni dibandingkan Gibran. Tapi kenapa kemudian Airlangga malah mengusung Gibran? Ya sebenarnya jawaban sederhananya ya karena Gibran anak presiden gitu. Sementara Airlangga bukan. Bukan apa-apanya presiden. Kalau iparnya mungkin bisa. Makanya dia nggak bisa maju sebagai cawapres gitu. Ya, tapi dari sini kemudian banyak orang yang mempertanyakan ini kemampuannya apa. Bahkan Pak Jokowi sendiri, presiden kita, presiden Indonesia, itu juga mempersoalkan gitu sebelum ditetapkan oleh Prabowo atau sebelum ada keputusan MK. Pak Jokowi bilang, ini kan baru 2 tahun. Yang logis aja lah, yang bener aja lah. Tapi akhirnya manusia berubah gitu ya, pikiran-pikiran mereka bisa berubah gitu ya. Akhirnya sekarang Gibran benar-benar menjadi cawapres dan Pak Jokowi hanya bisa bilang, ya sebagai orang tua saya hanya merestui. Udah berubah dia, berubah pikiran gitu kan. Tapi dari sini kembali lagi banyak orang yang mempertanyakan kemampuannya apa. Baru 2 tahun jadi wali kota, ini kok tiba-tiba mau jadi cawapres. Gagasan apa yang mau dia bawa gitu. Sehingga orang kemudian penasaran dengan kemampuan Gibran gitu. Karena selama ini ya kita cuma tahu Gibran itu ya asik di Twitter, kemudian ya lucu-lucuan gitu ya, menjawab orang-orang yang ngebully dia. Sebatas itu yang kita tahu. Makanya kemudian kita jadi banyak orang yang mempertanyakan. Dan banyak orang juga yang menunggu Gibran untuk berdialog secara terbuka atau melakukan debat terbuka gitu. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Tapi sayangnya Gibran kemarin ketika diundang oleh Muhammadiyah itu memilih untuk tidak datang. Dan ya gak apa-apa gitu ya kalau hadir di Muhammadiyah itu kan hukumnya secara hukum kenegaraan itu kan nggak wajib. Meskipun secara hukum Islam itu wajib datang kalau kita mendapatkan undangan gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu ya, nggak hadir di Muhammadiyah, tapi kan nanti ada sesi debat capres-cawapres sehingga orang jadi penasaran gitu. Nanti kalau debat capres-cawapres ini akan menarik sekali kayak apa penampilan Gibran menghadapi Pak Mahfud dan Caimin misalkan gitu. Apalagi ada lembaga survei atau pengamat yang menggadang-gadang bahwa IQ Gibran ini jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Mahfud. Itu kan membuat orang jadi penasaran juga gitu ya. Wah, sehebat apa sih gitu kan. Ya tapi ternyata hari ini kita semua dikecewakan karena KPU kemudian memutuskan bahwa tidak ada debat cawapres. itu ibaratnya gitu ya. Kita udah setia dengan pasangan, udah nunggu nih tinggal beberapa hari kita akan bertemu gitu ya. Tapi kemudian pasangan kita memilih jalan lain. Memilih orang lain gitu. Sehingga kita nggak jadi ketemu. Perasaannya mungkin seperti itu gitu. Kita udah nunggu-nunggu nih. Nggak jadi. Karena KPU menghapus debat cawapres gitu ya. Dengan alasan bahwa kita ingin mengubah formatnya katanya. Kalau mereka ditanya kenapa kemudian menghapus debat cawapres. Enggak. Kita nggak menghapus katanya. Ada. Debat capres, debat cawapres itu ada. Hanya diubah formatnya. Padahal sebenarnya dihapus itu. Ya karena KPU kemudian mengubah formatnya dengan format berpasang-pasangan. Jadi nanti dari 5 kali debat capres gitu ya, itu akan
terus bersama-sama gitu ya. Capres-cawapresnya akan terus berdampingan dan selalu tampil bersama. Tergantung sesinya katanya. Kalau lagi debat capres, maka capres lah yang akan lebih sering berbicara. Kalau nanti debat cawapres, itu nanti akan lebih sering berbicara adalah cawapresnya. Tapi tetap didampingi sama capres. Ya itu namanya bukan debat cawapres. Itu debat capres-cawapres. Tapi begitulah situasi di negara kita hari ini gitu ya. Semua aturan, bahkan undang-undang bisa diubah dengan sesuka hati para penguasa. Sehingga hari ini ketika KPU membuat aturan baru atau dalam bahasa saya menghapus debat cawapres karena kemudian hanya menyisakan debat capres-cawapres. Karena kalau berpasangan-pasangan ya pasti bukan debat cawapres gitu kan. Itu menunjukkan atau mengingatkan kita kepada cerita di MK beberapa waktu yang lalu. Karena mirip ini gitu ya. MK itu kan keputusannya gitu ya. Kita tetap capres-cawapres itu usianya 40 tahun gitu. Tapi gitu ya, kalau di bawah 40 tahun itu boleh. Asalkan pernah menjadi kepala daerah gitu ya. Makanya kemudian Gibran bisa maju. Nah ini juga sama gitu. Enggak. Debat capres-cawapres itu ada. Tapi berpasang-pasangan. Boleh debat cawapres asal didampingi sama capresnya. Tapi bagi saya ini nanggung gitu. Aturan yang sangat-sangat nanggung. Kenapa nggak sekalian dibuat aturan bahwa debat capres-cawapres itu bisa didampingi sama bapak dan paman gitu kan enak nanti. Pak Jokowi sebagai presiden mendampingi Gibran gitu ya. Nanti Paman Usman sebagai mantan ketua MK mendampingi Gibran. Ini karena kan lawannya Pak Mahfud, mantan ketua MK. Boleh nanti didampingi sama itu Paman Usman gitu kan. Kan mantan ketua MK juga. Jadi ya bisa head to head gitu. Nah, nanti kalau giliran debat capres gitu ya. Nanti Pak Jokowi yang mewakili ini Gibran. Yang mana tahu pertanyaan-pertanyaan Pak Ganjar susah gitu kan. Ya, Pak Ganjar kan sudah pernah di anggota DPR, kemudian jadi gubernur 2 periode. Pak Mahfud juga pernah di DPR, pernah dia hakim MK gitu kan. Jadi ya mungkin mereka punya pertanyaan-pertanyaan atau semudah-mudahnya pertanyaan Ganjar dan Pak Mahfud kepada Gibran, itu tetap saja akan sulit untuk dijawab. Makanya kemudian butuh pendampingan. Kenapa nggak sekalian gitu? Nanti didampingi sama bapak, ibu, dan paman gitu ya. Supaya debat capres-cawapres ini bisa aman lah. Tidak terlalu memalukan gitu kan. Ya ini bagi saya adalah aturan yang nanggung gitu ya. Kalau orang licik itu harusnya nggak nanggung. Ini nanggung nih. Kenapa nggak sekalian KPU mengubah aturan debat capres-cawapres itu diganti gitu ya. Diganti sistemnya. Nggak cuma didampingi sama capres gitu, tapi juga didampingi sama biduan dangdut misalnya. Biar bisa joget gitu. Kan asik gitu kan. Kalau capres joget gitu ya, kalau kita cuma ngelihat capresnya itu jelek, nggak menarik gitu. Yang katanya orang gemuk dan sebagainya letoy gitu kan. Tapi kan mukanya nggak menarik. Gitu. Walau kita terbiasa ngelihat mbak-mbak yang joget gitu kan. Masa kemudian disajikan sama kakek-kakek udah gemuk, kakek-kakek joget. Itu terus terang bagi saya menghancurkan selera kita semua. Lawang kita biasanya ngelihat joget itu yang asik-asik kok malah yang amit-amit. Cobalah diatur gitu ya agar debat capres-cawapres itu didampingi sama biduan gitu kan. Ya minimal ada yang kita bisa lihat gitu. Kalau nggak ada biduannya kan kita capek ngelihat si orang tua joget-joget dan jogetnya juga nggak lucu. Nggak ada yang menarik-menariknya gitu. Itu laki perempuan juga nggak ada yang tertarik. Tapi
kembali lagi, seperti inilah situasi negara kita hari ini, yang aturan-aturan negara, aturan undang-undang kemudian diacak-acak dengan sedemikian rupa, dengan semena-mena untuk keperluan kepentingan pribadi dan keluarganya. Jadi undang-undang diubah, debat diubah, aturan-aturan diubah, dan kita nggak tahu apa yang akan mereka ubah lagi setelah ini gitu. Karena setahu saya KPU sudah memutuskan untuk debat capres itu 3 kali dan cawapresnya 2 kali. Tapi kemudian sekarang itu dihapus atau diubah. Dan bagi saya, apapun yang dilakukan oleh pihak penguasa dengan segala kekuatan dan kemampuannya gitu ya, bagi saya itu tidak akan mengubah takdir orangnya. Jadi Gibran mau dipoles bagaimanapun, mau aturan itu diubah dengan sedemikian rupa, ataupun mau dicurangi sedemikian rupa gitu ya, mau curang securang-curangnya sekalipun, itu tidak akan pernah bisa mengubah takdir seseorang. Dan saya sangat yakin takdir Gibran bukan menjadi pemimpin di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.